adik-adik Sekolah Minggu GPDI Melati. Apa kabarnya hari ini? Kak Christine harap adik-adik di rumah semuanya dengan keadaan yang sehat ya adik-adik. Nah, puji Tuhan adik-adik, hari ini kita boleh kembali lagi datang bersama-sama di dalam ibadah online. Nah adik-adik, Kak Christine minta semuanya sekarang bangkit berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik bagi kita semua. Yuk adik-adik yang di rumah, semuanya semangat ya menyembah dan memuji Tuhan. Kita mulai ibadah kita, mari kita naikkan lagu Terima Kasih Tuhan. Semua suaranya dibuka ya adik-adik ya. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, gak ada lagi yang nengok kiri kanan, gak ada lagi yang buka mata. Kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan
untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kepintaran yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami kembali datang, kami mau bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, inilah yang menjadi persembahan kami yang sangat terbaik untuk menyenangkan hati Engkau. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga nama-Mu saja yang kami tinggikan dan hati-Mu boleh disenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau semangat ya adik-adik ya, kita mau nyanyikan lagu Ku Buka Alkitab, semuanya suaranya dibuka. Berikan yang terbaik untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Sekali lagi yuk. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hati. Di mana? Ada di hidupku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Terus berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi yuk, ku buka Alkitab, ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hidupku dan terus bertumbuh. Terus buah berbuah, 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 berbuah. Oh, firman Tuhan, firman Tuhan ada di langkahku, ada di hidupku dan terus sirami. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oke adik-adik. Nah adik-adik mau berbuah-berbuah? Pastinya mau ya adik-adik ya. Semuanya harus dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Biar firman Tuhannya terus melekat di dalam hidupnya adik-adik. Nah satu pujian lagi yuk, kita mau nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Sekarang kita menghadap ke sebelah kanan dulu ya. Semuanya tetap semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selama. Sekarang menghadap ke sana. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, setiap hari. Jalan
serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, terima kasih ya. Adik-adik sudah memuji Tuhan dengan sangat luar biasa. Kakak Christine percaya adik-adik di rumah mau terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua tetap bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu Hidupku Menggenapi Firman-Mu. Semua suaranya dibuka. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi yuk katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami di dalam kami memuji Engkau. Tuhan Yesus, kiranya pujian kami ini boleh berkenan menjadi dupa yang sangat harum di hadapan-Mu. Terlebih Kau boleh disenangkan lewat setiap pujian kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau terus berkati hati kami, pikiran kami, telinga kami, agar kami boleh terfokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan memberitakan firman-Mu, pakai hari lebih heran lagi. Berkati juga untuk semua kakak-kakak yang melayani Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kembali lagi kita bertemu adik-adik di hari Minggu ini untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, kakak yakin kalian semua yang di rumah sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, pagi ini kakak mau cerita tentang suatu hal yang Tuhan Yesus tidak sukai adik-adik. Ternyata Tuhan tidak berkenan kalau kita melakukan hal ini loh adik-adik. Apa ya kira-kira ya? Oke, kakak kasih tahu ya, yaitu berbohong. Apa adik-adik? Berbohong. Wah. Siapa di sini yang pernah berbohong? Oke, nggak usah dijawab dulu ya adik-adik. Sekarang kakak punya satu lagu untuk kita semua adik-adik. Yuk, kita nyanyi sama-sama dulu yuk. Adik-adik, kita tadi sudah menyanyi bersama tentang apa adik-adik? Tentang anak Tuhan tidak boleh bohong. Kira-kira kenapa ya anak Tuhan itu tidak boleh bohong adik-adik? Karena ternyata bohong itu dosa. Iya, ternyata bohong itu dosa adik-adik. Nah, tema firman Tuhan kakak hari ini adalah aku mau selalu jujur. Siapa di sini yang tahu apa arti jujur adik-adik? Oke, kakak kasih tahu ya. Jujur itu artinya lurus hati. Jujur itu artinya selalu mengatakan yang sebenarnya adik-adik atau tidak berbohong. Nah adik-adik, ada satu contoh orang yang tidak jujur adik-adik di dalam Alkitab, yaitu Ananias dan Safira. Nah, kisah ini adik-adik kakak ambil di dalam Alkitab, yaitu di kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Juga di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai
11. Oke adik-adik, silakan dibuka Alkitabnya ya. Ditandain dulu di Alkitabnya. Nanti setelah kakak cerita, setelah selesai firman Tuhan, adik-adik boleh dibuka-buka dan dibaca ya adik-adik. Wah, kira-kira kalian penasaran gak ya? Bagaimana ya cerita tentang Ananias dan Safira ini adik-adik? Yuk kita perhatikan baik-baik ya. Kebanyakan cerita atau kisah berakhir dengan happily ever after. Namun yang satu ini tidak berakhir bahagia. Inilah kisah mengenai Ananias dan Safira. Jemaat mula-mula semakin bertambah banyak jumlahnya. Adapun mereka sehati dan sejiwa, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjualnya dan hasil penjualan itu dibawa kepada rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan sesuai keperluan mereka. Yusuf, seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu di depan kaki rasul-rasul sebagai persembahan. Semua orang bersuka kepada Yusuf atas perbuatannya. Ternyata tidak semua orang. Ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira melihat Yusuf disukai banyak orang dan menjadi iri. Dia pikir dia lebih baik. Ananias berkata kepada istrinya, "Kita juga pantas mendapat pujian seperti itu." Kemudian mereka membuat suatu rencana. Akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk menjual sebidang tanah. Namun mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mereka berharap akan terkenal dan mendapatkan pujian dari orang-orang percaya karena dianggap telah mengorbankan hartanya sebagai pengikut Kristus. Setelah Ananias dan istrinya berhasil menjual tanah itu, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di hadapan rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. 3 jam kemudian masuklah Safira, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Betul, sekian." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Sejak saat itu, seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi takut dan semakin menghormati Tuhan. Oke, demikianlah cerita kakak tentang Ananias dan Safira adik-adik. Gimana menurut kalian? Kakak mau tanya sekarang, siapa di sini yang mau seperti Ananias dan Safira? Angkat tangannya. Wah, kira-kira ada yang angkat tangan gak ya di rumah? Sepertinya tidak ada ya adik-adik ya. Kakak percaya semua adik-adik tidak mau ya seperti Ananias dan Safira. Kakak juga tidak mau seperti mereka ya adik-adik, karena mereka tidak jujur ya adik-adik. Mereka telah berbohong kepada siapa? Kepada Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, di sini kita tahu bahwa Tuhan itu tidak menyukai orang yang suka bohong. Tuhan
sayang kepada orang-orang yang jujur adik-adik. Sekarang kakak juga mau kasih contoh bagaimana sih anak yang tidak jujur itu adik-adik. Contohnya ya, misalnya saat di sekolah kita mencontek adik-adik. Mungkin tidak sering, tetapi pernah 1 atau 2 kali kita mencontek. Wah, itu artinya berbuat curang. Oke, yang berikutnya, misalnya kita melakukan kesalahan, kita harus mengakui kesalahan tersebut ya adik-adik ya. Kita tidak boleh berbohong. Contohnya kalian tidak sengaja merusakkan mainan. Nah, mama tanya sama kalian, ini siapa nih yang rusakin mainan? Coba ngomong yang jujur sama mama. Oh, karena kalian takut, aku nggak mau deh, aku takut diomelin. Aku bilang aja, aku nggak tahu mama siapa. Padahal yang ngerusakin kalian sendiri. Wah, itu nggak boleh ya adik-adik ya. Atau misalnya mama tanya, kamu sudah ngerjain PR atau belum? Kita bilang, sudah mama, tapi ternyata PR-nya belum kita kerjain. Nanti aja aku mau main dulu. Wah, itu juga berbohong ya adik-adik ya. Tidak boleh. Adik-adik di sini tahu nggak kisah tentang Pinocchio? Pinocchio itu adalah tokoh dongeng ya adik-adik. Pinocchio berbentuk boneka adik-adik, boneka kayu. Nah, dikisahkan bahwa Pinocchio bisa hidup seperti manusia. Tapi ada satu pengecualian adik-adik. Setiap kali Pinocchio berbohong, maka hidungnya tiba-tiba bertambah panjang. Wah, semakin Pinocchio berbohong, semakin panjang pula hidungnya adik-adik. Sehingga adik-adik, semua orang tahu adik-adik jika Pinocchio sedang berbohong. Wah, kisah itu lucu ya adik-adik ya. Nah, kalau kita gimana adik-adik? Kira-kira kalau kita sedang berbohong, hidung kita tambah panjang atau tidak adik-adik? Ada yang bilang tambah panjang. Wah, enggak ya adik-adik ya. Ternyata kalau kita sedang berbohong, hidung kita enggak tambah panjang tuh. Tetap aja segini ya adik-adik. Jadi adik-adik, orang lain tuh tidak tahu ya adik-adik apakah kita sedang berbohong atau tidak. Karena hidung kita nggak bertambah panjang ya adik-adik. Orang boleh saja tidak tahu adik-adik tentang kebohongan kita. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus itu mengetahui segala hal yang kita lakukan loh adik-adik. Wah, hebat sekali kan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak mau kasih satu ayat mas buat kita semuanya. Ayatnya ada di dalam Amsal 15 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat, kita tetap harus menjadi anak yang jujur. Tuhan Yesus tahu isi hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita tutup-tutupi adik-adik. Tuhan tahu semuanya. Oke adik-adik, mulai saat ini yuk kita jadi anak Tuhan yang jujur ya adik-adik, yang tidak suka berbohong. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, kakak gimana ya? Aku sudah terlanjur nih, sudah pernah berbohong, aku selama ini berkali-kali sering berbohong. Apa yang harus dilakukan? Nah adik-adik, kita tidak perlu malu ya adik-adik. Yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa, meminta ampun kepada Tuhan, dan mengakui semua kesalahan kita. Dan kita harus berjanji bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi. Pasti Tuhan Yesus akan senang adik-adik. Nah, untuk anak-anak yang jujur, ada hadiahnya loh adik-adik ternyata. Hadiahnya apa ya kira-kira? Ini hadiahnya. Yeay, hadiahnya adalah disayang oleh Tuhan. Yang berikutnya hadiahnya. Wah, disayang oleh
orang tua, oleh mama dan papa, juga keluarga kita semuanya ya adik-adik. Yang berikutnya, yang berikutnya adalah disukai oleh teman-teman kita, juga orang-orang lain. Pasti menyukai anak yang jujur ya adik-adik. Nah sekarang adik-adik, kakak kepingin dengar nih cerita dari kalian adik-adik. Ceritakan yuk pengalaman adik-adik tentang bagaimana kalian menjadi anak-anak yang jujur. Ceritakannya dengan cara tulis di kolom komentar ya adik-adik di bawah video ini. Kakak kasih contoh ya, misalnya, Kak, aku pernah loh berbohong sama mama. Aku bilang bahwa aku sudah membereskan mainan. Padahal yang membereskan mainan bukan aku, Kak, tapi adik aku. Tapi aku bilangnya sama mama itu yang membereskan aku. Tetapi aku sudah berdoa kepada Tuhan, meminta ampun, dan aku juga sudah mengaku kepada mama, dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu adik-adik. Atau misalnya contohnya lagi, Kak, aku pernah berbohong. Aku padahal mengambil uang papa di dompet, tapi aku nggak bilang-bilang. Waktu papa tanya, aku bilang aku nggak tahu. Tapi setelah itu aku sudah berdoa dan aku sudah mengaku kepada papa semua kesalahanku, dan aku berjanji tidak mengulanginya lagi. Seperti itu ya contohnya ya adik-adik ya. Tetapi ini kalian ceritakan sesuai pengalaman kalian masing-masing. Pengalaman yang benar-benar pernah kalian alami ya adik-adik ya. Kakak tunggu ya adik-adik cerita tentang pengalaman kalian masing-masing. Silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini ya adik-adik. Oke, adik-adik, demikianlah cerita kakak pada pagi hari ini. Kakak yakin adik-adik semua pasti mau menjadi anak yang jujur dan tidak suka berbohong ya adik-adik, karena itu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Oke, sekian dulu cerita kakak. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan cerita kakak dengan baik. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat tertanam di hati kami Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak yang sudah melayani hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Minggu ini kita akan melakukan kegiatan kreativitas. Kegiatan kreativitas kita dibagi menjadi dua. Untuk kelas Yehuda, Lewi, dan Ruben, kegiatannya adalah mengisi teka-teki silang mengenai Ananias Safira. Soalnya sudah ada di WhatsApp grup kelas masing-masing. Nah, jawabannya adik-adik kirimkan melalui WhatsApp ke guru kelas masing-masing ya. Untuk adik-adik kelas Benyamin dan Yusuf, kegiatannya adalah membuat kantong Ananias dan Safira. Bahan-bahannya adalah kertas berwarna, lem, gunting, dan pensil. Lalu kertas berwarnanya itu dipotong menyerupai kantong dan koin-koin kecil. Kemudian boleh ditambahkan bentuk pita ya. Setelah itu dipotong dengan rapi, digunting, kemudian koin-koinnya ditempel di bagian bawah. Lalu di atasnya kita tulis berkata jujur. Setelah itu difoto dan kirimkan ke guru kelas masing-masing. Selesai deh, adik-adik pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.